Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube John Kevi. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial mengenai cara kita menginput RKAS dan kita menginput laporan penggunaan dana tahap 1 BOP PAUD pada aplikasi Simdak BOP PAUD. Sebelum kita masuk pada aplikasi Simdak BOP PAUD, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah kita menyusun RKAS secara manual. Nah, untuk menyusun RKAS secara manual tentunya bertolak dari kebutuhan lembaga kita masing-masing. Nah, setelah kita menyusun RKAS-nya sudah fix 100% dan sudah diverifikasi oleh dinas, maka langkah selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi Simdak BOP PAUD untuk menginput perencanaan anggaran 1 tahun lembaga kita. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, caranya Bapak Ibu buka Google Chrome atau Mozilla pada laptop masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu koneksikan dengan internet karena aplikasi ini berbasis web dan membutuhkan jaringan internet. Setelah itu Bapak Ibu ketikkan alamat ini bop.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita kopikan atau kita ketikkan pada pencarian Google. Setelah itu kita tekan enter. Maka tampilan seperti ini di sini kita klik di login BOP. Setelah itu tampilan seperti ini, di sini kita klik pada SSO yang tombol hijau ini. Nanti akan mengarahkan kita pada laman login seperti ini. Nah, di sini kita login menggunakan user dan password yang kita login di Dapodik. Artinya akun Dapodik yang kita pakai untuk login di sini. Nah, setelah itu kita klik masuk. Maka ini adalah tampilan beranda dari aplikasi BOP 2021 atau Simdak BOP 2021. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita akan menginput perencanaan yang sudah kita susun secara manual. Caranya kita klik di perencanaan, lalu kita klik di input perencanaan. Nah, di sini sudah termuat pagudana 1 tahun lembaga kita dan nilai salur untuk tahap 1 sebesar 59%. Nah, untuk menghitung tahap 1 59% dari total pagudana yang kita peroleh, di sini nanti saya akan membuat videonya tersendiri. Karena apa? Karena 59 dari pagudana ini nilainya tidak sama sesuai dengan yang tertera di sini. Maka nanti videonya saya akan buat tersendiri sehingga Bapak Ibu bisa memahami cara menghitung nilai salur yang ada tertera di sini. Nah, mari kita langsung ke penginputan perencanaan RKAS manual. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada form untuk input perencanaan. Nah, di sini kita klik yang di jenis komponen. Nah, apa yang kita isi di sini kita lihat pada RKAS manual kita. Nah, yang komponen pertama di sini adalah penerimaan peserta didik baru. Lalu kita ke aplikasi, kita klik pada pilihan komponen. Nah, di sini kita pilih yang penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk jenis penggunanya untuk apa? Mari kita lihat di RKAS manual. Ini jenis penggunanya untuk pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Mari kita ke aplikasi dan kita klik di pilihan pengguna dan kita pilih yang terkait dengan pelaksanaan penerima peserta didik baru. Nah, kita klik. Nah, setelah itu baru untuk barang dan jasa di sini kita akan ketikkan secara manual. Mari kita lihat pada RKAS-nya. Nah, yang termasuk PPDB di sini ada 2 item, yaitu penggandaan dan pembuatan spanduk. Nah, di sini kita akan input satu per satu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki filenya di laptop, maka langsung kita copy saja. Tetapi jika Bapak Ibu tidak memiliki file di laptop, kita ketikkan secara manual di sini. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah. Nah, jumlahnya di sini kita lihat pada RKAS manual, yaitu yang di bagian volume. Ini ada 50. Lalu satuannya kita juga lihat pada RKAS manual. Satuannya di sini adalah lembar. Kita ketikkan secara manual. Setelah itu kita masukkan harga satuannya. Nah, harga satuannya di sini adalah 300.
Nah, setelah kita selesai menginput komponen pertama, di sini kita langsung klik simpan. Nah, di sini saya tidak simpan karena saya sudah selesai menginput RKAS manual pada aplikasi ini. Nah, jika kita simpan, nanti akan kembali ke tampilan semula. Nanti di sini tidak ada pilihan, ini kosong semua. Ini akan kosong setelah kita simpan. Maka langkah selanjutnya kita akan menginput item yang kedua. Mari kita lihat pada RKAS manual. Nah, di sini masih tetap penerimaan peserta didik baru. Kita lihat di jenis komponen, kita pilih lagi peserta didik baru. Dan jenis penggunanya masih sama, yaitu pelaksanaan PPDB. Kita klik, kita pilih. Nah, yang berbeda di sini adalah barang dan jasa yang dibelanjakan. Nah, kita lihat di sini. Kita input yang item kedua, yaitu pembuatan spanduk. Nah, di sini kita copy saja kalau ada file. Lalu kita pastikan di sini atau kita ketik di sini secara manual, dan jumlahnya juga kita isikan secara manual. 1, dan satuannya adalah buah. Harga satuannya di sini adalah 125.000. Nah, untuk penginputan harga satuannya di sini tidak diperbolehkan menggunakan tanda koma atau titik di harga satuan, tetapi kita langsung input secara langsung seperti ini. Setelah itu baru kita simpan. Nah, setelah kita selesai mengerjakan RKAS-nya ini, sudah selesai 100%, sudah fix, dan di sini sisa dananya sudah 0 rupiah seperti ini, artinya kita sudah selesai mengerjakan RKAS ini. Nah, bagaimana jika di sini masih ada selisih? Maka Bapak Ibu scroll ke atas, di sini kita ke perencanaan, kita lihat pada rekapitulasi perencanaan. Nah, di sini kita lihat total per tiap komponen. Nah, misalnya untuk PPDB totalnya berapa di sini? 140.000. Kita lihat pada RKAS manual. Apakah sama? Nah, di sini sama. Kita lihat komponen yang kedua, yaitu pengembangan perpustakaan. Di sini totalnya 510. Kita lihat RKAS manual apakah sama? Nah, di sini sama. Selanjutnya kita lihat yang komponen ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Itu 3.375. Andaikan di sini jumlahnya tidak sesuai di atas ini atau kurang dari ini, maka artinya di bagian sini ada permasalahan yang belum kita input, atau item-item belum kita input, atau item yang kita input lebih dari satu. Sehingga di sini kita ke item tersebut, kita ke perencanaan, kita klik input perencanaan, dan kita cek di bagian inputan ini. Nah, andaikan belanja tersebut yang kita input jumlahnya itu salah, sebenarnya di sini adalah 2, tetapi kita inputnya 3, maka langkah yang kita lakukan di sini kita mengedit belanja tersebut. Caranya kita klik di icon pensil ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa merubah jumlahnya atau harga satuan yang salah kita bisa merubahnya. Misalnya tadi di sini kita ketikkan 3, tetapi di RKAS manualnya 2, maka kita hapus dan kita ketikkan 2, dan harga satuan di sini jika salah, maka kita bisa merubahnya. Setelah kita merubahnya, baru kita simpan. Nah, demikian jika belanja tersebut yang kita inputkan di sini adalah double atau lebih dari satu belanja ini lebih dari satu, maka solusinya kita menghapus salah satu belanja. Caranya di sini kita klik di kotak sampah ini, kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, di sini muncul tulisan apakah Anda yakin akan menghapus data rencana di bawah ini. Jika kita yakin, kita scroll ke bawah, kita klik tombol simpan untuk menghapus data tersebut. Kita klik, maka di sini terhapus untuk data perencanaan tersebut. Nah, setelah kita melakukan input perencanaan anggaran RKAS manual kita di aplikasi ini sudah fix 100%, dan di bagian sisa dana untuk direncanakan ini dari 0, maka dengan demikian untuk penginputan perencanaan penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran sudah selesai. Langkah selanjutnya di sini
kita akan melakukan pelaporan untuk penggunaan dana tahap 1 yang sudah kita cairkan. Nah, caranya kita klik di laporan dan kita klik di input pelaporan. Nah, sebelum kita lanjut ke input pelaporan, nah di sini saya mau tekankan bahwa untuk input laporan, mohon Bapak Ibu teliti baik-baik. Karena apa? Karena kalau salah input, maka akibatnya fatal. Tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus seperti yang tadi kita input di bagian perencanaan. Maka di sini butuh ketelitian untuk menginput laporannya. Nah, mari kita lihat di RKAS manual belanja apa sajakah yang masuk dalam tahap 1. Kita lihat dari jenis komponen yang pertama, dari peserta didik baru sampai yang terakhir, belanja manakah yang masuk dalam tahap 1, itulah yang akan kita input pada pelaporan. Nah, setelah kita pastikan, nah di sini untuk kita menginput, saya kasih salah satu contoh karena yang di bagian penerimaan peserta didik baru sampai dengan yang pembayaran langganan daya dan jasa sudah saya inputkan. Yang belum saya inputkan adalah penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Maka di sini saya akan kasih contoh untuk cara pelaporannya. Nah, mari kita ke aplikasi. Setelah itu kita ke laporan, kita pilih input laporan, lalu kita scroll ke bawah. Kita lihat barang dan jasa yang akan kita input. Di sini minyak kayu putih di bagian penyelenggaraan kegiatan kesehatan. Nah, kita cari yang kegiatan yang sama. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Nah, ini minyak kayu putih. Nah, untuk melakukan laporan, di sini Bapak Ibu klik satu kali pada bagian ini atau bagian ini, terserah, yang penting pas di bagian jenis penggunaan ini. Lalu kita tekan anak panah pada keyboard laptop kita yang bagian kanan sampai muncul tombol laporan seperti ini. Nah, di sini kita klik yang laporan ini dan di sini muncul form seperti ini. Nah, di bagian kiri sini adalah perencanaan, di bagian kanan adalah realisasi. Nah, di sini yang kita rencanakan untuk minyak kayu putih adalah 2 botol. Nah, apakah 2 botol ini semuanya terrealisasi di tahap 1 atau tidak? Nah, mari kita pastikan di RKAS manualnya. Nah, di sini untuk minyak kayu putih itu berjumlah 2 botol. Nah, di sini semuanya terrealisasi di tahap 1. Kita kembali ke aplikasi. Jika 2 botol ini satu saja yang terrealisasi di tahap 1, maka di sini kita inputkan 1 dan sisa satunya nanti baru kita inputkan di tahap 2. Tetapi di sini semuanya terrealisasi di tahap 1, maka kita inputkan semua 2 dan kita masukkan harga satuannya adalah 25.000. Nah, mohon diteliti agar tidak salah. Setelah itu baru kita simpan laporan. Nah, selanjutnya saya kasih satu contoh lagi yang di bagian yang sama masih penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi, itu di minyak nona mas. Nah, di sini di RKAS manual jumlahnya 2 botol juga dan semuanya terrealisasi di tahap 1. Kita ke aplikasi. Kita scroll ke bawah, kita cari yang belanja minyak nona mas. Nah, di sini belanja minyak nona mas 2 botol. Kita klik di sini atau di sini, lalu kita tekan anak panah bagian kanan di keyboard laptop kita sampai muncul tombol laporan seperti ini dan kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, kita isi realisasi tahap satunya. Nah, di sini perencanaan 2. Setelah kita lihat di RKAS manualnya, semuanya terrealisasi di tahap 1, jadi kita masukkan jumlahnya, lalu kita masukkan harga satuannya 35.000. Lalu kita klik simpan laporan. Nah, setelah kita selesai input pelaporannya, kita lihat pada bagian sisa dananya. Nah, jika sisa dana pelaporan tahap 1 sudah 0 seperti ini, artinya untuk pelaporan tahap 1 sudah selesai. Nah, untuk memastikannya, kita kembali ke atas, kita klik di laporan, kita klik di rekapitulasi pelaporan untuk memastikan tiap komponennya, total tiap komponennya. Nah, di sini untuk PPDB kita lihat di tahap 1,
140. Di aplikasi sama 140. Nah, untuk jenis komponen kedua sampai seterusnya kita samakan dengan RKAS manual. Kalau sudah sama, berarti sudah fix kita laporkan dana tahap 1. Tetapi di sini kita butuh ketelitian dalam pelaporan dana tahap 1 karena tidak ada tombol untuk merubah dan mengeditnya. Sekian tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian.